Kita membangun identitas diri kita ini berdasarkan apa? Validasi orang, perkataan orang, pujian orang, ataukah berdasarkan apa yang Kristus sudah kerjakan bagi engkau dan saya? Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali untuk hari ini kita kembali berkumpul di minggu pertama bulan Agustus. Ya, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Juga sekaligus bulan di mana gereja kita merayakan ulang tahun. Tahun ini tahu GKK gereja kita sudah usia berapa Bapak Ibu? Umur berapa? 2 tahun lagi gereja kita sudah berusia 100 tahun. Dan jelas tentu harapan kita semua jemaat bukan hanya usianya yang semakin tambah, tapi kita juga semakin dewasa. Ya, sebagaimana yang terus dicanangkan dalam visi misi gereja 3B. Ingat Bapak Ibu masih ingat? Berpusat pada Kristus, bertumbuh melalui pemuridan, dan berdampak nyata bagi dunia dengan misi jangkau bina utus. Itu yang terus menerus kita suarakan, yang kita programkan di dalam gereja kita. Nah saudara, saya tahu bahwa di kesibukan Agustus ini kita menambah kesibukan yang baru, yaitu memilah-milih sampah. Gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang masih pusing, ini masuk sampah apa, ini masuk sampah apa, dan ribut. Kenapa sampah basah tidak diangkat gitu saudara ya. Nah tapi saya yakin saudara Bapak Ibu, kegiatan memisah-misahkan sampah itu tidak akan membuat saudara datang terlambat di dalam setiap kali ibadah. Ya, dan itu terus menerus tidak bosan-bosan kami menyuarakan kepada jemaat untuk terus melatih diri agar datang tepat waktu, kalau bisa paling tidak sebelum pra-ibadah. Mengapa? Karena di setiap momen ibadah inilah kita mengikut seluruh rangkaian cerita Injil. Dari awal Tuhan mengundang kita, Tuhan mempersekutukan kita, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, sampai terakhir Tuhan mengutus kita. Saudara, kita sudah mendengar begitu banyak hal, nilai-nilai dunia di luar, dan di gereja ini setiap kali kita beribadah, inilah kesempatan kita kembali di recharge. Jadi karena itu tidak bosan-bosannya kami terus menghimbau jemaat untuk datang tepat waktu. Beberapa waktu ke depan saudara tidak akan melihat para penyambut berlama-lama lagi di luar, mungkin maksimal 10 menit saja menyambut saudara. Setelah itu mereka akan masuk supaya mereka juga bisa mengikuti rangkaian ibadah semua dengan baik. Jadi kalau misalnya saudara sampai terlambat pun, pada saat saudara masuk orang sedang berdoa, mohon jemaat untuk tunggu dulu ya. Jangan langsung kusuk-kusuk masuk, orang lagi berdoa. Jadi tujuan pemberitaan ini terus untuk mengajar jemaat untuk belajar dalam disiplin ibadah ya. Kalau kita antar anak sekolah atau kita pergi sekolah, tidak mau datang terlambat ya. Mau nonton bioskop juga tidak terlambat. Mau terbang juga tidak terlambat. Kenapa pergi gereja terlambat? Nah saudara, karena itu mari ya, datang lebih awal supaya bisa bersekutu dengan jemaat, dan jangan pulang sehabis khotbah langsung pulang. Tidak, belum selesai saudara ya. Pengutusan selesai, doa berkat selesai, doa saat teduh, barulah pulang dan selamat bersekutu dengan jemaat yang lain. Oke? Terus menerus kami ingatkan hal ini. Baik jemaat, kita sudah memasuki di minggu kelima dari seri khotbah surat Yakobus. Dan kita sudah melihat semua rangkaiannya. Saya mengajak kita membuka Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai pasal 4 ayat yang ke-10. Ini bacaan yang cukup panjang, dan hari ini kita akan belajar tentang toxic heart, toxic relationship. Jadi permisi Opa Oma, mungkin bingung apa itu toxic? Toksik itu racun ya, racun. Jadi terjemahannya ini adalah hati yang beracun dan hubungan yang beracun. Waduh, apa itu saudara ya? Hari ini kita akan belajar. Silakan membuka gadget, holy gadget saudara atau Alkitab saudara. Jangan buka SMS, SMS sekarang di WA atau IG atau apapun. Buka Alkitab saja. Saya akan membacakan. Silakan jemaat ikut dalam hati pembacaan ini karena memang cukup panjang, supaya saudara bisa melihat rangkaian pokok pikiran dari Yakobus ya. Saya mulai dari Yakobus pasal 3 ayat ke-13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Pasal yang keempat. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikalah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah jurnal atau website yang dituliskan oleh seorang pendeta yang menggembalakan jemaat sekian lama, dan dia menceritakan bahwa pada waktu yang lalu dia mengikuti sebuah leadership conference jadi di mana pada saat itu yang berkumpul bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja, tetapi pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin industri. Jadi bukan hanya pemimpin gereja, dan dia ikut dalam pertemuan para pemimpin itu. Nah biasanya kalau dalam sebuah conference ada sesi, ada satu waktu itu dibagi-bagi kelompok begitu ya. Dan di kelompok-kelompok itulah setiap pemimpin menceritakan bagaimana suka dukanya mereka memimpin. Dan khususnya mereka bercerita tentang bagaimana karyawan, perilaku karyawan lah, atau perilaku inilah itu, jadi bagaimana mereka itu bisa saling menyikut lah, saling menjatuhkan dan segala macam gitu ya. Wah, jadi pendeta yang lihat, wah semuanya bicara dengan terbuka ya. Nah tiba gilirannya. Nah ketika giliran sang pendeta ini, dia ceritakanlah bagaimana industrinya, tanda kutip yaitu gereja. Lalu diceritakan bagaimana tentang gereja dan biasanya apa yang terjadi dalam gereja, kehidupan gereja, tidak terkecuali hubungan atau perilaku toksik yang beracun itu yang juga ada di dalam gereja. Bagaimana antara rohaniawan bisa saling bersaing mungkin, atau dari antara jemaat mereka bisa saling berkelahi lah, apalah, tidak baku bicara, saling iri hati, diceritakan semua dengan terbuka. Dan waktu mendengar itu, para pemimpin ini terkejut. Hah, kok bisa begitu ya? Kok bisa gereja yang kita pikirnya adalah rumah Tuhan, tempat orang belajar tentang kasih, terjadi juga seperti itu. Dan waktu melihat para rekan-rekannya, para leader itu terkejut, pendeta ini juga lebih terkejut. Dia terkejut karena mereka terkejut, begitu ya saudara ya. Bukannya ini biasa saja ya? Bukannya ini biasa Ji. Nah saudara, kemudian di dalam artikel itu dia tulis begini. Inilah renungan saya. Mungkin karena saya sudah begitu lama melayani, saya sudah begitu lama menggembalakan di gereja, saya berhadapan dengan masalah-masalah dan relasi toksik di dalam jemaat, bahkan juga di antara rohaniawan. Itu membuat saya berpikir bahwa itu
hal yang normal di dalam gereja. Saudara, saya tidak tahu, apakah kita berpikir juga, kalau ada masalah relasi toksik yang ada dalam gereja, kita bilang, biasa gitu, kita kan semua sama-sama orang berdosa begitu ya. Kita sama-sama masih bergumul dalam dosa, selesai aja nanti itu sendiri. Mungkin ya, karena kita berpikir begitu, kita pun menganggapnya itu hal yang biasa. Dan banyak orang yang akhirnya membiarkan. Saudara, ketika kita melihat tadi apa yang dituliskan oleh Yakobus, kok rasanya ini hal yang berbeda. Nah saudara, ini penting sekali kita belajar supaya apa? Jangan sampai kita menganggap bahwa hal-hal yang toksik itu, relasi yang toksik itu menjadi hal yang normal. Sehingga kita menyepelekannya. Tidak, itu bukan hal yang normal dan itu tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena perilaku toksik bisa menghambat pertumbuhan rohani jemaat, bahkan juga para rohaniawan, hamba-hamba Tuhan. Itu bukannya sekedar merusak persatuan gereja, tetapi itu adalah dosa yang betul-betul harus ditegur. Nah saudara, itulah sebabnya kenapa tadi waktu kita baca surat Yakobus, Yakobus sebagai pemimpin gereja mula-mula pada saat itu, tidak main-main saudara ya, dia tidak pakai bahasa halus, nanti kita akan lihat, dia to the point, dia ulang-ulang, dia tegur jemaatnya pada saat itu, khususnya di sini orang-orang Yahudi yang tersebar ya, yang tersebar di beberapa tempat. Saudara kalau ingat dalam peristiwa Pentakosta, di situ kan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat kumpul di Yerusalem, kemudian terjadi Pentakosta, murid-murid mengabarkan Injil, banyak yang percaya. Nah mereka inilah yang kembali ke tempat mereka, lalu mereka menginjili dan juga kemudian terbentuk jemaat. Ya, dan di situ kisah para rasul menceritakan bagaimana jemaat mula-mula itu punya hidup yang luar biasa, yang menjadi teladan dalam kisah rasul pasal 2. Ya, mereka menjual milik mereka, mereka bagi dan segala macam. Tetapi ternyata itu tidak bertahan lama, saudara. Tidak bertahan lama. Karena apa? Dalam situasi pada saat itu yang pernah dijelaskan oleh penginjil Tris, ketika jemaat sudah dalam keadaan terjepit karena iman mereka, ada satu kesenjangan antara kaya dan miskin, jemaat sudah mulai melonggarkan bagaimana nilai-nilai dunia itu mereka ikut, dan akhirnya muncullah berbagai macam bentuk relasi yang tidak baik. Ada iri hati, ada keegoisan, mementingkan diri sendiri, kesombongan, dan akhirnya itu merusak seluruh persatuan gereja pada saat itu. Nah saudara, dalam minggu kelima eksposisi surat Yakobus ini, deklarasi dan demonstrasi, inilah yang kita lihat. Ya, bagaimana iman yang sejati itu bukan hanya sekedar kita memberitahu bahwa saya ini orang Kristen, tapi bagaimana itu hidup di dalam hidup kita. Saudara berbicara tentang bagaimana ketika kita menghadapi penderitaan, itu dikhotbahkan oleh pendeta Michael. Bagaimana kita ketika menghadapi orang-orang yang berbeda strata sosialnya, jangan pilih kasih, itu sudah dikhotbahkan oleh penginjil Tris. Bagaimana kita menggunakan lidah kita, itu sudah dikhotbahkan minggu lalu oleh pendeta Daniel. Dan hari ini bagaimana dalam kita berelasi. Saya membagi khotbah saya dengan 3 bagian ya. Mari yang pertama saudara, kita melihat masalahnya di mana sekarang. Masalahnya yaitu adalah adanya hati dan relasi yang toksik. Nah saudara, bagian yang kita baca ini sebenarnya masih berlanjut ya, dari bicara tentang lidah yang minggu lalu itu. Dan Yakobus mengawali dalam ayat yang ke-13 dengan kalimat ini. Saya lebih suka terjemahan dari NIV, saudara ya, yang lebih tepatnya di situ. Yaitu dia katakan, siapa yang bijak dan berpengertian di antara kamu. Kalau terjemahan Indonesia, siapa yang bijak dan berbudi gitu ya. Lebih tepatnya sebenarnya berpengertian. Karena yang berbudi hanyalah milik penginjil Lydia. Gila ya, garing itu saudara ya. Ya, yang berpengertian itu yang lebih tepatnya. Artinya apa? Kalau engkau mengaku, engkau punya pemahaman yang benar tentang firman, sehingga engkau banyak yang mau jadi guru, yang mau menggunakan lidahmu untuk mengajar, oke. Tapi biarlah dia menunjukkan pengertiannya itu, menunjukkan bijaknya itu dengan apa? Hidup yang baik. Hidup yang lahir dari kerendahan hati, yang lahir dari hikmat. Itu kata Yakobus. Saudara, ini sebenarnya nadanya sama dengan yang kita bicarakan waktu bulan yang lalu. Ketika engkau mengatakan engkau adalah orang yang beriman, tunjukkan itu dengan perbuatan-perbuatanmu. Nah sama,
Ketika engkau mengatakan bahwa engkau adalah orang yang berpengertian, orang yang bijak, tunjukkan itu melalui kerendahan hatimu. Dengan perbuatanmu yang baik. Karena apa? Karena kau ketika dilihat engkau sombong, engkau iri hati, itu bukan hikmat dari atas. Itu hikmat dari dunia ini. Itu hikmat dari hawa nafsu dan setan. Makanya saudara, dalam bagian selanjutnya secara ringkas ya, di sini Yakobus bicara tentang dua macam hikmat. Hikmat dari atas, hikmat dari bawah. Walaupun di sini dia tidak menggunakan kata bawah saudara ya, tapi atas ya pasti bawah. Nah memang ini adalah pemikiran orang Yahudi, itu membagi dua saja, atas atau bawah. Atas itu adalah bicara tentang Tuhan, bawah itu bicara tentang dunia yang kelam, dunia yang jahat. Jadi ketika engkau menunjukkan hidupmu bahwa atau kau mengaku dirimu adalah orang yang berhikmat, harusnya sumbernya itu adalah Allah yang dari atas. Dan itu terlihat dari apa? Hati yang murni, yang tulus ikhlas. Dan yang orang lihat eksternalnya apa? Yaitu engkau adalah orang yang cinta damai dong. Ramah, penurut, belas kasihan, buahnya itu baik ya, tidak memihak itu. Tapi kalau yang kelihatan ini kekacauan lah, keangkuhan lah, perkelahian lah, segala macam perbuatan jahat. Lalu diselidiki, hatinya ini penuh dengan kebusukan, iri hati, egois. Maka Yakobus bilang apa? Itu bukan hikmat dari atas, bukan hikmat dari Allah. Itu hikmat dari dunia, hawa nafsu, hikmat dari setan. Saudara, saya membayangkan ya, kalau Yakobus khotbah di masa sekarang, lalu dia bilang itu hikmat dari setan. Lalu kemudian dalam khotbahnya itu dipotong. Lalu disebarkan di media sosial. Lihat saya kok ini, hamba Tuhan bilangi jemaatnya setan. Ya, jangan undang dia. Hamba Tuhan tuh harusnya kan soft spoken gitu loh. Ya, harusnya bicara dengan baik, tidak membuat jemaatnya kena mental. Kalau memang terlambat bilang saja, datanglah lebih awal. Jangan terlambat gitu ya. Harusnya soft spoken. Nah, lalu kemudian apa? Di-crop lah, dibuatlah narasi lah, lalu disebarkan, langsung hamba Tuhannya kena cancel culture. Jangan undang dia di gereja Anda. Nah saudara ya, tapi Yakobus tidak takut. Dia tidak peduli saudara. Bukan karena tidak ada kamera yang merekam dia, tapi dia tahu ini adalah kebenaran yang dia harus suarakan. Dia tegur jemaatnya. Itu hikmat dari dunia. Itu adalah hikmat dari si jahat atau setan. Saudara, makanya Yakobus mengungkap sebenarnya apa yang dalam hati. Yaitu ada apa? Iri hati, mementingkan diri sendiri. Terjemahan English Standard Version itu lebih cocok saudara ya. Iri hati dan self ambition ya. Ada ambisi pribadi, keinginan pribadi. Dan saudara, sebenarnya itulah yang menjadi akar dari segala macam kekacauan, kejahatan dalam dunia ini. Ketika seseorang tidak senang dengan apa yang orang lain punya, iri hatilah dia. Hidupnya awalnya baik-baik saja. Tapi karena terlalu banyak dia scroll, dia lihat temannya liburan lah, dia lihat temannya beli baju baru lah, dia lihat temannya beginilah, begitulah. Dia mulai iri hati. Dan akhirnya apa? Banyak kekacauan yang dilakukan. Ketika ada seseorang yang mempunyai maksud tersembunyi untuk kepentingan dirinya, bisa saja dia cerita sebuah skenario, buat sebuah skenario yang akhirnya apa? Menyudutkan orang lain. Dan inilah yang banyak kekacauan yang terjadi saudara. Saudara, kita melihat dalam keadaan dunia ini. Konflik dunia ini jelas sekali terlihat ketika para pemimpin negara hanya mementingkan dirinya dan tidak lagi peduli dengan efek yang ditimbulkan di negara-negara yang lain. Perang terjadi, ekonomi bermasalah, ya minyak susah, harga barang naik, udah sakit kepala, pilih-pilih sampah lagi saudara gitu ya. Saudara, itulah yang menggelisahkan hati kita. Nah, segala yang ada ini adalah Yakobus mau mengungkapkan bahwa ini bukan hanya sekedar kita ini kurang diajar, bukan. Atau kita ini kurang dididik oleh orang tua, kurang dididik oleh sekolah, kurang dididik oleh gereja, tidak. Tetapi Yakobus mau menembus yang menjadi masalah utama, yaitu hati setiap manusia sudah dirusak oleh dosa. Saudara, ini sebenarnya membuka mata kita bahwa betapa kita membutuhkan anugerah Kristus, bukan? Membutuhkan anugerah Kristus yang mentransformasi hati kita terlebih dahulu. Dan Roh Kudus yang terus menerus menyucikan kita. Karena hati kita begitu mudah dirusak
oleh dosa. Gampang sekali kita mementingkan diri sendiri. Gampang sekali kita ini iri hati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hubungan toksik ini bisa terjadi di mana saja. Ya, dalam hubungan percintaan biasanya ya. Kalau dengar cerita wah perilaku pacarnya begini, waduh toksik banget ya. Ini anak muda tahulah sebenarnya ya. Dalam hubungan keluarga juga bisa, pertemanan pun ada, dalam pekerjaan pun terjadi, bahkan yang menyedihkan itu pun terjadi di dalam gereja. Saudara, dalam sebuah jurnal, Journal of Religion and Abuse, ini adalah jurnal yang mencatat tentang laporan-laporan tindakan abuse, ya abuse itu pelecehan yang terjadi di dalam gereja. Itu sebenarnya sedih juga ya saudara ya, kenapa ada jurnal seperti itu. Dilaporkan bahwa 28% orang melaporkan tindakan abuse di dalam gereja. Jadi bisa jadi itu spiritual abuse atau emotional abuse, apapun itu. Pokoknya bentuknya abuse, saudara ya. Jadi terjadi perundungan, terjadi perilaku toksik di dalam gereja, dan itu terjadi di semua ukuran gereja. Mau besar, kecil, terjadi di semua denominasi manapun. Dan itu sedih sekali sebenarnya saudara. Nah saudara, hubungan toksik itu jelas sekali sangat merusak emosi kita, menguras mental kita, menguras emosi. Ya, membuat sampai orang itu bisa tertekan, sakit hati, stres, depresi. Dan sebenarnya kita lihat sekali ya, orang-orang yang toksik ini ciri-cirinya adalah apa? Egois, tidak mau mengalah. Ya, suka menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain, merendahkan orang lain. Modelnya orang-orang manipulatif lah begitu saudara. Nah saudara, berikut ini saya akan coba memberikan contoh-contoh ya. Bagaimana perilaku atau pola atau ciri-ciri perilaku toksik ini. Nah ini secara umum yang terjadi baik di gereja ataupun di luar gereja. Silakan pakai ini untuk cermin, bukan cari orang lain. Siapa ini yang kayak begini ya? Tidak. Tapi apakah itu saya? Dan yang kedua saudara, ini hanyalah contoh secara umum, tidak bermaksud menyinggung saudara. Jadi jikalau ada adegan atau cerita yang mirip, itu bukan kebetulan. Tapi berarti hari ini Tuhan mau menegur saudara. Ya, saudara, mari coba kita lihat. Contoh-contoh perilaku toksik. Yang pertama saudara, orang-orang yang toksik itu biasanya mainnya di pengaruh, kontrol. Ya, jadi bagaimana dia, yaitu dia selalu mau mengontrol orang lain dengan apa? Mencari posisi yang berpengaruh, atau dia mendekati orang-orang yang berpengaruh. Dan dibutuhkan paling tidak 5 orang saja deh, atau 10 orang paling banyak. Orang-orang yang main ini, yang berpengaruh ini, untuk bisa mengubah keputusan. Entah itu dalam gereja, entah itu di dalam pekerjaan atau apapun. Jadi dia mainnya pengaruh saudara. Makanya biasanya ketika ada golongan-golongan tertentu yang tidak suka, tanda kutip ya, di dalam kepemimpinan sebuah gereja kah atau perusahaan kah atau apapun itu, bisa jadi orang-orang ini bisa menghasut saudara ya. Jadi dia mainkan pengaruh, dan ini sangat-sangat toksik saudara. Yang kedua, model playing victim ya, memutarbalikkan fakta. Dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan? Tuhan, ini gara-gara perempuan yang kau taruh di sampingku nih, dia yang membuat saya makan itu buah. Ya Adam dan Hawa juga tidak mau peduli. Itu ular yang kasih tahu saya. Jadi itu loh, main playing victim istilahnya. Dia menganggap dirinya menjadi korban ya. Banyak dramanya orang-orang begini saudara. Ini contoh saja. Misalnya waktu pas pelayanan, latihan ini dalam konteks gereja, mau latihan nih kumpul. Aduh ini tinggal 1 orang ini tidak datang-datang ini, padahal dia ini penting sekali. Misalnya ya, entah dia WL kah, entah dia pemain musik kah, atau apapun itu. Datang terlambat, setengah jam, hampir 1 jam lah katakanlah gitu. Lalu ditegur, kenapa kok terlambat, kita sudah tunggu kau ini hampir 1 jam. Lalu apa yang dia keluarkan? Kalimat apa yang dia keluarkan? Kalian ini egois sekali. Kalian tidak mengerti kah bahwa ketika saya datang di sini, saya meninggalkan pekerjaan saya meninggalkan anakku, saya meninggalkan semua urusan di rumahku. Kenapa kalian salahkan saya? Saudara coba lihat ya. Salahnya dia balik, lempar ke orang. Nah ini orang model toksik sebenarnya saudara. Ya. Atau katakanlah misalnya ketika seseorang ditegur, dia melakukan sebuah kesalahan, lalu pemimpin menegur, gereja lah menegur, pemimpin gereja menegur. Lalu dia bilang begini, kalian ini gereja hanya mementingkan orang-orang kaya. Kita ini kodong orang-orang miskin. Tidak dianggap, dilihat salah-salah terus. Saudara lihat ya. Jadi untuk urusan moral atau urusan menegur dibalik isunya. Menjadi urusan saya ini orang kecil.
Nah saudara banyak sekali sebenarnya contohnya. Contoh yang lain lagi. Ini misalnya saja ya, waktu pas selesai acara mungkin akan biasa ada banyak dekorasi. Nah mungkin ada seorang, dua orang jemaat yang saking baiknya saudara ya, dia pergi patah sakit itu semua dekorasi ya, dikasih bersihkan. Lalu kemudian sudah selesai datang panitianya, ih belum masih mau dipakai, pokoknya ini kenapa kok kasih bersih nih bla bla bla. Langsung dia bilang begini, kenapa kok tidak bilang-bilang? Langsung ditanya, siapa yang suruh kok? Kan gitu ya saudara ya. Kadang-kadang kita begitu loh, kita tidak diminta melakukan apa, lalu kita bilang tidak begitu. Lalu jawabnya apa? Kenapa kau tidak bilang-bilang? Siapa yang suruh Ki? Saudara inilah yang kadang-kadang membuat kita itu, aduh bagaimana ini ya saudara. Sebenarnya ada satu tulisan yang menarik sekali ya, yang ditulis oleh penginjil Tristanto di Instagram. Bolehlah follow beliau ya di Instagramnya itu. Catatan-catatan yang menarik. Nah, ini bukan endorse saudara ya. Tapi kalau followernya naik, tolong ingat saya ya. Saudara yang mana penginjil Tristanto ya. Nah ada satu yang menarik dalam tulisannya itu, yaitu tentang strawman. Nah, menarik saudara, apa itu strawman? Itu orang-orangan jerami. Ya dia artinya begini, orang yang sengaja memutarbalikkan atau mendistorsi dengan melebih-lebihkan, ya membalikkan arti argumen seseorang sehingga dia mudah diserang. Contoh ini saja di dalam keluarga. Bayangkan ya Bapak Ibu kalau anak remaja saudara mengatakan begini, Mak atau Pak, kalau masuk kamarku tolong ketuk dulu. Biasanya kita mama-mama atau bapak-bapak itu bilang apa? Ada rahasiamu kah? Apa yang kamu sembunyi? Kenapa kau sembunyi-sembunyi dari mama? Ya. Saudara ini bentuk strawman. Dan anak kita sebenarnya mungkin tidak bermaksud begitu. Nah saudara hati-hati, gampang sekali itu. Kita mudah itu menyerang orang dengan membalikkan fakta. Nah contoh yang lain lagi saudara, ini ada gosip ya. Ini sudah banyak sekali sebenarnya diceritakan oleh pendeta Daniel minggu lalu. Saya tidak ulang lagi, tapi saya kasih contoh saja misalnya. Lalu kita katakanlah bukan hanya lewat kata-kata melalui media sosial. Lihat pelayan Tuhan, atau jemaat, kenapa ini baju ketat datang ke gereja? Lalu foto. Nah, lalu apa yang dilakukan? Dia sebarkan di media sosial. Atau contoh lagi, kita lihat teman kita jalan-jalan dengan seorang anak gadis yang cantik yang tidak pernah kita lihat. Lalu difoto dan disebarkan. Wah si ini selingkuh, jalan-jalan kedapatan di mall begitu ya. Padahal itu anaknya yang baru pulang dari luar negeri yang tidak pernah kau ketemu. Ya, tapi dia bilang itu selingkuhan. Saudara celaka sekali saudara. Dan ini banyak terjadi sebenarnya ya. Saudara hati-hati sekali, hati-hati. Ini bentuk-bentuk perilaku yang sangat merusak relasi kita. Nah contoh yang lain saudara, ini manipulasi rohani dengan manipulasi emosional ini sangat dekat sebenarnya. Yaitu begini, bagaimana ini khususnya kalau jadi pelakunya ini banyak para leader, hamba Tuhan. Yaitu menggunakan kitab suci atau bahasa agama, otoritas agama untuk mengendalikan orang. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar enggak kejadian 10 tahun yang lalu di Surabaya ada sebuah persekutuan doa di mana pendetanya itu heboh persekutuan ini karena pendetanya itu yang pertama dia cerai. Cerai dengan alasan apa? Dia bilang begini, pendetanya perempuan saudara ya, Tuhan sudah mengangkat roh saya sehingga saya tidak cocok lagi dengan suamiku. Jadi kami cerai. Lalu dia mengatakan hal yang sama kepada jemaatnya. Rohmu berdua sudah diangkat oleh Tuhan sehingga kalian tidak cocok, kalian harus cerai. Dan yang lebih cilaka apa saudara? Pendeta perempuan ini menikahi jemaat yang dia suruh cerai itu saudara. Wah rame itu heboh. Dia menjauhkan anaknya lah dan itu sempat saya follow ya Instagram dari jemaatnya yang istrinya itu yang dia suruh cerai itu dan bagaimana sempat ada satu podcast itu dia menceritakan bagaimana dia mengalami spiritual abuse. Jadi kalimat yang sering dikeluarkan oleh pemimpin ini adalah begini. Kamu harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan mengusik hamba Tuhan ya. Orang yang diurapi Tuhan itu. Pokoknya apa yang dia katakan tunduk kepada dia. Dengarkan dia. Dan itu terus menerus diulang kepada jemaat. Nah saudara ini kasih Tuhan ngeri sekali. Ketika kita melihat perilaku-perilaku seperti ini. Ini banyak sekali contoh sebenarnya saudara ya. Tapi kalau kita menyadari saudara, perilaku ini tidak boleh dibiarkan. Di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja, di dalam lingkungan keluarga kita dan dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai pelaku, kita harus bertobat. Mengaku salah di hadapan Tuhan.
Nah saudara, kalau ada hal yang seperti ini adalah hal yang harus dibereskan. Karena ini bukan hanya sekedar jangan sampai melukai orang, ini adalah perilaku dosa. Dan makanya saudara, dalam pasal 4 ayat keempat, Yakobus itu bilang apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Saudara tahu bahasa aslinya itu apa? Ini Elai yang perhalus ya. Aslinya adalah hai kamu, permisi, wanita pelacur. Wes tadi sudah bilangnya orang setan. Ini bilangnya lagi pelacur gitu saudara ya. Aduh ini Yakobus ini kok bilang kok kasar sekali ya. Keras sekali saudara. Pak Yakobus tidak segan-segan menegur jemaat. Artinya apa? Ketika engkau iri hati, engkau egois, engkau sombong sehingga terjadi kekacauan, perkelahian, segala macam perbuatan jahat. Itu sama dengan engkau mengadakan persahabatan dengan dunia. Itu sama dengan engkau menempatkan dirimu sebagai musuh Allah. Saudara, inilah cara kekristenan melihat kejahatan. Jadi kejahatan bukan hanya sekedar kita melanggar aturan, kita kurang dididik, tambah nih pendidikannya, tambah lagi aturannya. Bukan saudara, sebenarnya sudah belajar di Grow ya, Grow 2. Segala bentuk dosa adalah perlawanan terhadap Allah. Jadi segala bentuk dosa adalah segala bentuk kita menempatkan diri menjadi musuh Allah. Makanya Paul David Tripp mengatakan begini, masalah terdalam dalam setiap relasi sebenarnya bukan pertama-tama masalah horizontal, itu masalah vertikal. Hati kita yang perlu dibereskan dan Tuhan harus membereskan hati kita terlebih dahulu sehingga relasi kita pun bisa dibereskan. Ini masalah saudara. Lalu bagaimana solusinya? Ini kita masuk di bagian yang kedua. Kita butuh anugerah yang lebih besar. Saudara, ada satu bagian Alkitab, satu ayat yang mungkin membingungkan saudara ya waktu membaca ini. Yaitu di ayat yang kelima. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Nah ini apa maksudnya ya? Saya ulang-ulang baca ini saudara. Nah saudara, penting sekali untuk memahami ayat ini dari kacamata Perjanjian Lama. Nah, bagaimana kita memahami ini, saudara? Di dalam Perjanjian Lama kan digambarkan tentang covenant, perjanjian, di mana Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel. Ya, Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel. Perjanjiannya adalah Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, bangsa-bangsa akan gemetar melihat engkau, karena aku Tuhan adalah Allahmu yang menyertai engkau. Nah perjanjiannya Israel adalah apa? Ya Tuhan, kami akan menjadikan engkau Tuhan sebagai satu-satunya Allah kami. Kami akan ikut engkau, kami akan ikut semua segala hukummu, perintahmu. Itu janjinya Israel. Tapi dalam faktanya kita tahu Israel telah meninggalkan Tuhan. Menyembah berhala. Hidup di dalam segala kekelaman dan tindakan amoral. Jadi Israel melawan Tuhan itu sama dengan apa? Mereka berselingkuh secara rohani. Ya, saudara, itulah sebabnya gambaran tentang Tuhan dan Israel itu menjadi model yang sama tentang Kristus dan gereja yang telah diikat oleh perjanjian. Waktu saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, kita dibaptis. Kita mendapat tanda perjanjian ini, cincin kawin istilahnya ya, suami istri. Waktu kita menikmati perjamuan kudus, kita mengingat kembali, merasakan kembali anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Itu ikatan perjanjian. Tapi waktu kita menjauh dari Tuhan dengan segala kehidupan kita yang melawan Tuhan, maka saudara itu sama dengan apa? Bersinah secara rohani. Nah makanya perkataan Yakobus pasal 4 ayat 4 tadi itu bisa dipahami waktu dia bilang jemaatnya, hai kamu wanita pezinah. Dalam konteks ini saudara, karena gereja Tuhan ketika mereka melakukan segala perbuatan dosa itu sama dengan mereka bersinah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan itulah saudara. Jadi kenapa Yakobus mengambil kembali analogi ini, yaitu begini, saya simpulkan saja. Paulus mau memberikan sebuah kontras. Yakobus memberikan sebuah kontras, yaitu begini. Dia kasih tahu jemaat, hei jemaat, kecemburuanmu itu karena engkau mengingini apa yang engkau tidak punya kepada sesamamu, karena seluruh ambisi pribadimu sehingga kalian saling berkelahi.
Kalian bermasalah, bahkan dikatakan tadi sampai membunuh begitu ya saudara. Itu lahir dari apa? Iri hati. Tapi tidak tahukah kamu bahwa Tuhan juga mengingini engkau dengan cemburu. Tapi itu bukan lahir dari dosa. Tapi lahir dari apa? Kasihnya. Karena engkau adalah miliknya. PL itu berulang kali digambarkan Tuhan itu seperti suami yang cemburu. Karena pasangannya sudah menyimpang, berselingkuh dengan yang lain. Saudara, kita tidak akan cemburu ketika suami orang menyukai orang lain, bukan? Tapi kita cemburu kalau pasangan kita yang menyukai orang lain. Dan itulah gambaran perjanjian antara Kristus dengan kita sebagai jemaat. Jadi itu artinya saudara, Tuhan itu mengingini seluruh diri kita. Hati kita dia mau, yang dia sudah tempatkan dalam diri kita. Tuhan ingini itu dengan cemburu, dengan kasihnya. Karena apa? Kita miliknya. Kita miliknya. Tapi saudara, ada satu kabar baik yang indah. Yaitu bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar daripada itu. Daripada apa? Daripada kecemburuannya. Karena kecemburuan Tuhan itu melahirkan apa? Keadilan, penghakiman. Ketika Israel sudah menyimpang dari kebenaran, Tuhan menghukum mereka, membuang mereka menjadi tawanan di Babel, tawanan Asyur. Nah, harusnya kita juga terima itu saudara. Tetapi dikatakan anugerah Allah jauh lebih besar daripada kecemburuannya. Dan itu puncaknya telah dinyatakan melalui Kristus. Itulah yang Kristus kerjakan. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya, menggantikan kita menerima segala hukuman dosa. Kristus bukan hanya sekedar jadi teladan, tapi dia menjadi dasar yang paling kokoh dari kasih karunia yang lebih besar itu. Saudara, Allah tetap menentang dosa. Allah tetap menentang segala kesombongan manusia. Dan bersamaan dengan itu, dia mencurahkan anugerahnya. Kristus menyertai kita, menyelesaikan semuanya. Saudara, lalu apa sebenarnya menguatkan kita? Yaitu karya Kristus di kayu salib. Kebangkitannya yang telah mengalahkan maut. Kenaikannya sebagai imam besar sekarang yang terus menerus menjadi perantara kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itu semua karya yang sudah komplit dia kerjakan. Itulah yang mentransformasi hati kita. Setiap hari, setiap saat. Sehingga kita dimampukan hidup di dalam kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, karena itu bagaimana kita memiliki hikmat. Kristus sang hikmat sejati itu. Bagaimana kita memilikinya? Di poin yang terakhir, Yakobus menyinggung tentang tunduklah kepada Allah dan bertobatlah. Saudara, di ayat yang ke-7 ini, Yakobus kembali lagi mengatakan, tunduk, ini istilah militer ya. Artinya apa? Tunduk di bawah komando. Tunduk dengan kerelaan hati. Saudara, jadi Kristen tidak membebaskan kita untuk terus-menerus tunduk kepada Allah. Tunduk dengan segala kerelaan hati kita. Dan terus-menerus setiap hari bertobat. Banyak mungkin di antara kita sebagai orang Kristen hanya mau berkatnya Tuhan kan. Tuhan berkati aku, keluargaku berkati aku. Dan semua berkat yang kita minta. Tapi permisi tanya, orang Kristen mau kita tunduk? Mau kita tunduk kepada pimpinan Tuhan? Ketika kita ditegur, saudara marah enggak? Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kalau hari ini firman Tuhan menegur engkau, itu adalah satu kesempatan Tuhan memanggil kita kembali. Karena selama masih ada kesempatan dan teguran itu datang kepada engkau dan saya, artinya apa? Tuhan mau terus proses kita lagi. Yang paling cilaka adalah kalau Tuhan tidak menegur kita lagi dan membiarkan kita dalam dosa, itulah penghakiman Tuhan. Itu ngeri sekali saudara. Saudara bersyukur, berterima kasihlah kepada orang-orang yang menasehati saudara. Menegur saudara. Dan saya selalu bilang ya, saya berapa kali ngomong, jemaat, kalau saya ada salah, tegurlah saya. Dan kita semua memerlukan itu untuk membentuk kita. Saudara, dengan tunduk kepada Allah, maka kita bisa melawan iblis. Dan dengan itu iblis akan lari daripadamu. Bukan berarti iblis akan menjauh kita terus menerus, oh tidak. Dia akan cari kesempatan lagi, tapi bagaimana mengalahkan iblis?
tunduk kepada Allah, ikut perintah Allah. Apa yang Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, kebenaran-kebenaran yang sudah kita belajar dalam beberapa minggu ini, bukan? Itu adalah bentuk bagaimana Tuhan mau supaya kita tunduk kepada perintahnya. Orang yang mencintai kesucian pasti membenci dosa. Orang yang tunduk kepada Allah pasti dia melawan si iblis. Jadi tidak bisa dua-dua kita pegang, saudara. Pasti salah satunya. Saudara, di dalam ayat-ayat yang bagian terakhir yang kita dalam bacaan kita, itu seruan pertobatan. Ya, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, sucikan hatimu, sadari kemalanganmu. Biarlah sukacitamu kau ganti dengan duka cita, tawamu kau ganti dengan ratap tangis. Itu apa, saudara? Itu seruan dari nabi-nabi ketika dia menyerukan pertobatan kepada Israel. Dan hari ini seruan pertobatan itu kembali kepada kita. Jemaat dikasih Tuhan, dalam relasi dengan orang lain, baik di gereja, keluarga, tetangga, ya, perilaku-perilaku toksik ini seringkali tidak bisa kita hindari. Bisa jadi itu memang muncul dari orang-orang yang toksik. Kadang kita sakit kepala, aduh kenapa urusan begini dibesar-besarkan begitu ya. Memang orangnya toksik banget. Kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Tapi kita juga bisa jadi pelaku, saudara. Kita juga bisa jadi pelaku. Dan kita tidak boleh menormalkan hal itu. Karena bisa jadi itu semakin banyak orang terluka. Dan terutama Injil memberitahu bahwa itu adalah hal yang berdosa. Tapi hari ini Injil sekaligus memberi jawab kepada engkau dan saya. Bahwa karya Kristus sudah menyelesaikan itu. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Injil itu. Saudara, maukah kita menjadi orang-orang yang membawa kedamaian itu, membawa pengampunan, membawa kasih di tengah-tengah dunia yang semakin toksik ini? Timothy Keller mengatakan, Injil membentuk identitas diri yang baru, yang tidak lagi dibangun dengan membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu Injil membebaskan kita dari kesombongan, dari iri hati, sehingga kita sungguh-sungguh dapat mengasihi sesama. Saudara, jemaat dikasih Tuhan, kita membangun identitas diri kita ini berdasarkan apa? Validasi orang, perkataan orang, pujian orang, ataukah berdasarkan apa yang Kristus sudah kerjakan bagi engkau dan saya? Ketika kita sudah diselamatkan, kita dibawa kembali kepada gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan. Nah, itu jangan lagi membentuk hati kita dengan nilai dunia ini. Tapi biarlah hati kita dibentuk dengan kasih Kristus, kebenaran Injil yang memanggil kita dalam keadaan berdosa ini. Dan sudah memulihkan kita. Itu sangat menolong kita sebenarnya untuk mudah mengampuni orang. Untuk mudah berkata-kata dengan baik. Untuk mudah tidak berpikir yang macam-macam atau negatif tentang orang lain. Saudara, satu lagi dalam perkataan dari Sinclair Ferguson. Dikatakan kasih karunia bukan hanya mengampuni orang berdosa. Tetapi kasih karunia itu mengubah hati yang melahirkan dosa. Saudara, saya tahu mungkin di antara kita bahwa kita bilang, aduh susah sekali nih. Saya tidak mampu. Sulit. Terlalu sulit. Karena orang-orang yang di sekitar saya mungkin ya, orang-orangnya betul-betul toksik sekali ya, egois sekali. Tapi ada kabar penghiburan, saudara. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah dia minta kepada Allah. Karena Allah akan memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Dia tidak tahan-tahan dan itu akan dia berikan kepadamu. Jadi saudara, setiap saudara berdoa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, hari ini ajar saya untuk sabar menghadapi bosku. Ajar saya menghadapi karyawanku. Ajar saya menghadapi mertuaku. Ajar saya untuk menghadapi, saudara tidak boleh sebutkan ya orang-orang yang mungkin saudara sulit hadapi. Minta hikmat. Tolong saya Tuhan. Saya percaya. Doa itu Tuhan pasti jawab. Tidak sama dengan doa yang dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Yang dikatakan apa? Berdoa tapi dia tidak dapat apa-apa. Karena apa? Yang dia minta adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. Oh, itu doa yang pasti Tuhan tidak jawab. Dan ngerinya sebenarnya kalau Tuhan jawab untuk memuaskan hawa nafsunya dia, itu adalah bentuk penghukuman Tuhan atas dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat.
ingin kita membawa pulang dua renungan ini. Dalam relasi kita, apa yang mengontrol kita? Mengontrol hati kita, mengontrol perilaku kita. Apakah itu hikmat dari Allah atau hikmat dari si jahat, iblis? Dan itu terlihat sekali sebenarnya dari perkataan, dari perbuatan kita. Bagaimana keseharian kita? Dan kemudian yang kedua saudara, untuk terus menerus dipulihkan, ayo belajar introspeksi diri, bukan interogasi orang lain. Sama-sama coba bilang ya, introspeksi diri, bukan interogasi orang lain. Gampang sekali kita cari kesalahan orang, tapi berapa banyak kita mau melihat diri kita. Mari kita berdoa bersama.